Yang pertama, pengertian strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik dalam mendakwahkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, sebab-sebab strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. 1. Agar dakwah Islam dapat berjalan dengan baik. 2. Agar ajaran Islam menjadi bentuk amaliyah umat manusia yang bersifat rahmatan lil alamin. 3. Agar tujuan dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat. 4. Agar umat manusia dapat menerima ajaran Islam dengan senang hati. Selanjutnya, cara-cara strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Terdapat dua cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Strategi dakwah yang dilakukan dan hanya diketahui oleh kerabat terdekat seperti sahabatnya, temannya, para pengikut, dan lain-lain. Saat itu belum terlalu banyak yang mengetahui ajaran dakwahnya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan, yaitu strategi dakwah yang dilakukan dan akhirnya diketahui oleh masyarakat luas. Setelah mulai banyak pengikutnya, akhirnya mulai dakwahnya pun diajarkan kepada masyarakat luas atau mulai disebarluaskan. Lalu ada macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia datang ke Indonesia sambil berdagang berupaya mencari simpati dari masyarakat. Mereka bergaul akrab dengan penduduk yang mendatanginya. Dari upaya itu, transaksi jual beli menjadi sangat menguntungkan. Setelah hubungan sosial ekonomi lancar, mereka sedikit demi sedikit memperkenalkan nilai Islam ke penduduk. Yang kedua ada perkawinan. Dari perkawinan yang terjadi antara putri raja atau anak bangsawan lainnya, terbentuklah ikatan kerabatan yang besar di antara kedua belah pihak. Islam mulai berkembang dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya ada pendidikan. Islam pun mulai disebarkan melalui pendidikan pesantren oleh para mubalik. Para mubalik menyelenggarakan pesantren untuk membentuk kade yang kelak jadi ulama atau guru agama. Dengan demikian, semakin banyaklah penganut Islam. Yang keempat, ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat memantau tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Yang kelima ada tasawuf. Sebelum Islam masuk, sebagian masyarakat telah memiliki dasar ajaran kebatinan. Kedatangan ahli tasawuf disambut dengan baik oleh masyarakat. Banyak di antara penduduk yang tertarik dengan kesederhanaan dan kesaktian ahli tasawuf tersebut. Dan yang terakhir ada kesenian. Cabang seni yang berpengaruh terhadap Islam adalah arsitektur, seni pahat, dan lainnya. Sunan Kalijaga adalah salah satu figur wali yang sangat suka seni. Ia menggunakan seni sebagai sarana dakwah. Dari sinilah masyarakat kemudian tertarik mempelajari Islam. Selanjutnya ada model dakwah dari Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam, banyak merangkul rakyat, membangun pondok pesantren di Leran Gresik, membangun masjid yang bernama Masjid Jami Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel berdakwah dengan menggunakan pesantren. Terkenal dengan sebutan ajaran Mohlimo atau menjauhi 5 larangan. Ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian dengan cara mengubah bentuk suluk wijil dan tembang tombo ati. Yang keempat ada Sunan Derajat.
Sunan Derajat berdakwah dengan menekankan kedermawaan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Menciptakan tembang macopat dan pangkur, menggunakan gamelan sebagai media dakwah. Kelima, ada Sunan Giri. Sunan Giri membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Peran pesantren tersebut sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia bagian timur. Metode dakwah yang dipakai adalah bertani dan pendidikan pondok pesantren. Yang keenam, ada Sunan Kudus. Cara berdakwahnya sangat toleran kepada budaya setempat dan penyampaiannya mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Mengubah cerita-cerita ketauhidan, mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat serta berjiwa agama. Yang ketujuh, ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Yang kedelapan, ada Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah menyelusup lewat berbagai kebudayaan Jawa, mengganti membakar kemenyan atau menyuguhkan sejati menjadi berdoa dan bersolawat, menciptakan tembang macopat, sinom, dan kinanti. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berdakwah dengan memperistri perempuan di lokasi dakwahnya. Dengan menjadi raja atas dukungan Pangeran Walang Sungsang dan Kerajaan Demak, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan kekuasaannya. Demikian presentasi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dan memberi contoh model dakwah Wali Songo dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.